Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai pemberian kuasa. Pengertian perjanjian kuasa adalah perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa, atau bisa dilihat pada pasal 1792 KUH Perdata. Pihak-pihak dalam pemberian kuasa. Pemberi kuasa yang dimaksud adalah suatu persetujuan dengan seorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelesaikan suatu urusan. Dalam perkataan untuk dan atas namanya ini berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas namanya pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas kuasa. Kedua, pemegang kuasa. Pemegang kuasa menyelenggarakan suatu urusan, melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Kemudian ciri-ciri dalam perjanjian pemberian kuasa, yaitu bebas bentuk, artinya dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan persetujuan timbal balik para pihak telah mencukupi. Kemudian, transaksi jual beli dengan pemberian kuasa. Dalam perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang, yang tetap para pihak melakukannya melalui kuasa, sehingga dapat mewakilkannya melalui orang lain. Tidak selalu harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Untuk ini dapat dilakukan dengan pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa. Terjadinya pemberian kuasa itu dengan akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya, misalnya camat selaku pejabat membuat akta tanah untuk kepentingan pihak-pihak dengan kontrak. Yang kedua, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang hukum atau notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya. Pemberian kuasa sebagaimana diatur pasal 1793 KUHP Perdata yang menyebutkan sebagai berikut. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disampaikan dari pelaksana kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Yang keempat, kuasa secara lisan dapat diberikan di depan ketua pengadilan yang bersangkutan. Kemudian pengadilan akan memberikan catatan atas adanya pemberian kuasa lisan tersebut, sedangkan surat kuasa khusus hanya membuat syarat pokok yang tertulis atau akta yang disebut dengan surat kuasa khusus. Yang kelima itu adalah kuasa diam-diam, adalah pemberian kuasa yang ditafsirkan dari tindakan atau sikap si pemberi kuasa. Persoalan sangat mungkin terjadi, misalnya ketika seorang menafsirkan dirinya telah menerima kuasa sebagai pemberi kuasa, sebenarnya sama sekali tidak bermaksud memberi kuasa. Perwakilan dalam arti luas adalah suatu tindakan hukum yang akibat hukumnya menjadi tanggung jawab bukan oleh yang bertindak, tetapi oleh pihak yang diwakilinya, atau dengan lain perkataan dari suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum untuk orang lain. Itu ada dua, yaitu pertama perjanjian. Perwakilan karena perjanjian terjadi atas kehendak dan kesepakatan pihak terkait, misalnya perjanjian pemberian kuasa. Yang kedua, perjanjian pemberian kuasa menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Yang pertama yaitu kuasa khusus, diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa yang hanya terdapat pada apa yang tertuang dalam surat kuasa. Yang kedua yaitu kuasa umum, hanya meliputi perbuatan dan tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Adapun upah dalam pemberi kuasa, yaitu pemberi kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebelumnya. Jika upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka pemberi kuasa tidak boleh menerima melebihi dari yang ditentukan dalam pasal 411 untuk wali, yaitu 25% dari penghasilan, 1% dari modal,
atau 2% dari pembelanjaan yang dikeluarkan. Adapun kewajiban penerima kuasa, yang pertama melaksanakan kuasa dengan sempurna, yang kedua melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang berkaitan dengan yang ia lakukan. Yang ketiga, membayar bunga uang tunai yang diterimanya dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Kuasa substitusi. Seorang pemegang kuasa dapat melimpahkan furniture yang ia terima dari pemegang kuasa kepada orang lain sebagai penggantinya untuk melaksanakan perwakilan yang diberikan kepadanya, tetapi ada tanggung jawab bagi pemegang kuasa. Adapun berakhirnya pemberian kuasa, yang pertama yaitu karena pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa, yang kedua karena pencabutan secara diam-diam, yang ketiga karena pemegang kuasa melepaskan objeking kuasa yang diterimanya atas kehendak sendiri, yang terakhir karena meninggalnya salah satu pihak. Pasal 123 ayat 1 HIR. Bila mana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa dan yang dikuasakannya itu dengan surat kuasa teristimewa. Kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir, penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118. Atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat oleh surat gugatan itu. Pasal 1812 BW. Pelaku kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa. Dan pasal 1797 BW, penerima kuasa khusus tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya. Menurut Seman No. 2 tahun 1959 yang mengatur syarat kuasa khusus sesuai ketentuan pasal 123 HIR, yang sekurang-kurangnya yaitu harus memuat identitas dan kedudukan para pihak kompetensi absolut dan relatif pokok sengketa. Perhatikan ketentuan dalam UU Advokat. Pasal 31. Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam UU ini. Pasal 3. Syarat ini dapat diangkat sebagai advokat warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia minimal 25 tahun. Dan yang terakhir adalah materai. Ketentuan tentang materai diatur dalam UU No. 13 tahun 1985 tentang bea materai. Dalam pasal 1 disebutkan bila nama bea materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 1 disebutkan dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Sekian dari kami yang bisa kami jelaskan, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Salam sehat, terima kasih.